Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya. Kembali lagi bersama saya Ruri Sutisna, host Anda dalam acara Kulak Kulik, tetap dari podcast budidaya, the first podcast campus studio in Binjai. Sobat budidaya, hari ini kita kedatangan dua tamu yang akan berbicara mengenai tentang Kota Binjai. Acara kita hari ini tetap ada dalam sempena dalam merayakan Hari Raya Kota Binjai pada tanggal 17 Mei tempo hari. Dan kedua tamu kita ini adalah dua orang sejarawan dan budayawan yang akan menceritakan macam mana kejadian dari masa-masa berdirinya Kota Binjai hingga saat ini, dan pengaruhnya juga tetap kepada budaya Melayu. Oke, sobat budidaya, check it out. Sobat budidaya, hari ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita kedatangan tiga tamu istimewa, bukan dua ya, 3 tamu istimewa yang mewakili representatif daripada stakeholder Kota Binjai. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Azrai Aziz, SPDMM, Wakil Ketua DPRD Kota Binjai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Partai Gerindra Kota Binjai. Ya. Dan juga Ketua Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Budidaya. Siap. Selamat datang, Pak. Yang kedua, sudah kita kenal juga kebanyakan daripada masyarakat Kota Binjai adalah Bapak Irwan SPD. Ya, yaitu sejarawan budayawan Kota Binjai, Pak. Selamat datang, Pak. Nah, yang ketiga, ayah kita Haji Muhammad Yunus Tampu Bolon, sejarawan, budayawan, pelaku sejarah, Pak ya. Jadi Bapak narasumber yang masih ada nih kira-kira di Kota Binjai nih, Pak ya, menceritakan sejarah Kota Binjai. Selamat datang, Pak. Haji Muhammad Yunus Tampu Bolon. Iya. Oh, iya. Jadi sobat, kita ini sebetulnya sempena hari jadi Kota Binjai yang sudah dilaksanakan tanggal 17 Mei. Kita akan mengupas kembali mengenai Kota Binjai, bahwa Kota Binjai ini bukan tiba-tiba berdiri kan, sobat. Tapi memang terjadinya dan berdirinya Kota Binjai ini tidak terlepas daripada perjuangan dan pergerakan masyarakat, yang mana sejarahnya adalah perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Nah, 3 narasumber kita hari ini menceritakan mengenai Kota Binjai, perspektif Kota Binjai dari dulu dan sampai sekarang. Jadi tidak berlama-lama lagi, kita ke Bang Irwansyah dulu, Bang. Ya. Ya, Bang ya. Bang Irwansyah ini juga sebagai Ketua Pengurus Besar Lembaga Laksamana Muda. Ya. Jadi Bang, Laksamana Muda berkaitan dengan Kota Binjai, Bang. Boleh Abang ceritakan sedikit, Bang, peran Laksamana Muda, visi misinya, Bang, ya kan, dan rencana untuk ke sektor budaya, terutama Kota Binjai, apa saja, Bang? Silakan, Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, tentunya selaku juga pengurus besar dari Lembaga Laksamana Muda, yang dimana Laksamana Muda ini berdiri sekitar 10 tahun yang lewat sudah kita wacanakan, cuman mungkin untuk saat ini baru kali inilah kita terrealisasi. Nah, kenapa Laksamana Muda ini berdiri? Tentunya kita banyak berharap budaya ini bagaimana supaya lebih maju, terutama dalam konteksnya Melayu. Jadi supaya kedepannya seluruh masyarakat, terutama Kota Binjai, khususnya Melayu juga, yang dimana selama ini Melayu ini saya rasa kurang kalau kita katakan kurang potensi itu kurang berkembang. Jadi yang dimana Melayu itu sendiri agaknya, kalau bahasa pepatahnya mengatakan, kalau makan si buah rukam, sebelum dimakan belah dikerat.
nampaknya kalau petuah orang Melayu ni nak mengangkat batang terendam, batangnya terpijak, buaya yang terangkat. Begitu istilahnya kan. Jadi banyak persepsi orang. Nah, berdirinya Laksmana Muda juga karena istilahnya bukan kami ni yang hendak mencalak melagak lantang, tapi kami hanya kembali ingin merangkum resam budaya yang sudah terbilang, yang dahulu sampai sekarang ini sudah terpakai, tidak akan hilang di telan zaman. Dan juga kita di sini Laksmana Muda punya berbagai referensi yang dimana keabsahannya bisa kita buktikan baik data dengan sosoknya, kan begitu. Jadi harapan juga dari Laksmana Muda terutama untuk generasi muda, makanya tercapainya Laksmana Muda ini. Laksmana Muda ini perlu kami jelaskan juga. Jadi lembaga itu adalah kepanjangan, Laksmana Mudanya kepanjangan dari Laskar Kesenian Adat Melayu Indonesia Mengusung Ukhuwah dan Dakwah. Ukhuwah dan dakwah. Mungkin perlu kita bahas sedikit tentang itunya ya. Jadi konteks Laksmana Mudanya itu tidak hanya sekedar dia label nama Laksmana Muda, sok-sokan begini, tidak. Kita banyak berpikir tentang apa sih Laksmana Muda itu gitu kan. Jadi keinginan dari Laksmana Muda yang dimana generasi muda berikutnya paham dengan ajas ataupun dasar, terutama adat Melayunya itu sendiri mungkin. Oh, jadi konteks yang kita tekankan ini kebudayaannya, Iya. Bang Irwan ya. Iya. Nah, jadi sekarang begini pertanyaan lanjutannya, Bang. Ini mungkin pertanyaan orang awam juga ini, masyarakat awam. Iya. Nah, kalau konteksnya kebudayaan, Bang, ada apa sekarang dengan Melayu ini, Bang? Sehingga perlu kita menggagas, berbuat agar Melayu ini terjaga eksistensinya, atau apa kelanjutannya, Bang? Iya. Untuk mungkin terima kasih pertanyaannya tadi, yang memang perlu kita tegaskan juga kenapa budaya ini sekarang mungkin itu pepatah orang dulu tak akan hilang di telan zaman, tapi banyak buktinya sekarang bahwasannya Melayu ini banyak sudah ditelan masa. Gara-gara apa? Ketidakpedulian masyarakat, terutamanya khususnya Melayu, terutama orang tua. Dan sampai sekarang generasi mudanya yang mungkin bukan tidak peduli, bukan kebanyakan yang tidak peduli, tapi memang tidak pernah mengetahui, mungkin dari guru-gurunya sebagai referensi mereka dari mana, tidak pernah mengajarkan budaya Melayu itu dari dasar. Mungkin penyebabnya itu salah satunya. Jadi yang perlu kita tanamkan dari sini, terutama Laksmana Muda, ayo kita sama-sama. Karena Laksmana Muda ini mengusung, kita bongkar, kalau bisa bahasanya, kita bongkar dari awal. Ajas-ajas dasar Melayu itu sejauh mana sih? Sejauh mana akan berkembangnya? Sejauh mana manfaatnya? Mungkin itu yang bisa kita sampaikan juga kepada masyarakat. Betul. Dan itu sudah akan jadi program kerja dari Laksmana Muda. Iya, betul. Nah, jadi cerita akar, ya kan? Cerita juga asal usul berarti ya. Iya. Nah, nggak salah kita ini sekarang coba mencari referensinya kepada ayah kita, Ayah Yunus, Abah. Awak terbiasa dengan ayah ya kan? Kalau orang Melayu bahasanya tuh lebih tua tuh Abah. Ya. Jadi awak panggil Abah aja, Pak. Abah Yunus. Jadi begini ya Yunus. Kita ini kan di Binjai sekarang. Jadi Laksmana Muda pun lahirnya di Binjai ya? Iya, betul. Di Binjai ya, Bang ya. Jadi Ayah Yunus, Abah Yunus, Abah ini kan yang saya tahu lah ya, yang awak tahu ini kan memang salah satu pelaku sejarah di kota Binjai ini, ya kan? Menyinggung daripada apa yang disampaikan Abang Anda Irwan, Ayah bisa tidak menceritakan macam mana kota Binjai ini dulu pertama kali mulai berdiri dan berkembang sampai saat ini. Ya. Boleh Ayah ceritakan? Boleh. Silakan Ayah Abah. Sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Laksmana Muda Binjai, Laksmana Muda Binjai yang begitu
proaktif. Dan saya anggap satu hal yang sangat urgen sekali untuk kita dapat saling mengenal, dapat saling mengetahui bahwa masyarakat, khususnya kalangan Melayu yang berada di sekitar Binjai, terutama bagi generasi mudanya, kita harapkan sangat untuk bisa dapat mengenal jati dirinya sebagai masyarakat Melayu. Jadi kita berharap ke depan, khususnya di Kota Binjai, itu bisa dapat mensesuaikan ke depan tentang visi dan misi pemerintah Kota Binjai, bagaimana supaya Binjai ini lebih maju, berbudaya dan religius. Amin. Jadi dalam rangka berkolaborasi dengan visi misi Pemko Binjai itulah, jadi saya secara pribadi yang sudah sejak tahun 60-an hingga sekarang sudah berusia 74 tahun. Jadi saya di Binjai ini sudah boleh dikatakan generasi kedua setelah Tengku Amir Hamzah. Tahun 60-an sampai sekarang. Jadi untuk lebih dalamnya, supaya lebih diketahui, kenapa mungkin barangkali orang bertanya, kenapa kok yang menulis sejarah asal-usul Kota Binjai itu katanya bukan orang Melayu, marganya Tampu Bolon. Abah itu ya. Jadi di sini sebelum saya sampai kepada apa, saya jelaskan bahwa saya masih keturunan bangsawan Melayu, tapi bukan Melayu Langkat. Saya keturunan dari Melayu Labuhan Bilik. Labuhan Bilik. Jadi keturunan dari Labuhan Bilik itu ada ompong nenek moyang bernama Nakhoda Saud Melangkah Sultan. Dari Nakhoda Saud Melangkah Sultan itu dia mempunyai anak sembilan orang. Dari yang 9 itu ada yang pertama bernama Wan Ulung Dul Husin. Dari Wan Ulung Dul Husin itu punya anak ada 5. Dari yang kelima itu anak yang keduanya bernama Wan Ongah Abu Kasim. Wan Ongah Abu Kasim ini itulah atuk saya. Dia punya anak ada 7. Tapi yang punya keturunan cuma 2. Kebetulan perempuan semua yang ada anaknya. 1 Wan Piah, atau lebih dikenal dengan Wan Cantik namanya. Dia punya anak 3. 1 Maimunah, kedua Husni, yang ketiga Hasnah. Jadi ketiga-tiga ini perempuan. Yang nomor 2 namanya Husni, panggilan Taing.
Husni ini adalah istri almarhum Adnan Nur Lubis, bekas Bupati Langkat, pengganti Tengku Amir Hamzah. Itulah kakak saya dari anak cucu Wan Abu Qasim ini dari Wan Piah. Kemudian nama orang tua saya yang perempuan bernama Wan Zaleha. Anaknya cuma 2, satu laki-laki, satu perempuan. Kami masih ada berdua. Jadi dari keturunan Wan Abu Qasim sampai sekarang ini tinggal satu-satunya laki-laki saya. Lain tidak ada. Jadi saya sebagai putra Melayu, kalau orang tua saya bergelar Wan, saya sebenarnya masih ada gelar terakhir Aja. Aja Muhammad Yunus. Jadi orang tua saya, Wan Zaleha ini kawin dengan orang kebanyakan, istilahnya orang bermarga. Tampu Bolon. Dari Asahan, Tanjung Balai. Ya. Jadi dari keturunan Wan Ongah Abu Qasim inilah saya. Nah kalau di Berandan, Wan Ongah Abu Qasim ini dikenal sebagai Tuan Guru Bilalongah. Di tahun-tahun 1904. Sebagai seorang guru besar. Dia adalah murid dari Tuan Syahrokan. Jadi dia setelah Tuan Syahrokan oleh Sultan Musa dihijrahkan dari Rokan ke Besilam, maka atuk saya ini ikut. Atuk saya ikut tapi dia bertempat tinggal di Kuala Simpang. Habis dari Kuala Simpang dia ke Berandan. Di Berandanlah lahir mak saya. Nah, jadi kalau dikatakan Muhammad Yunus Tampu Bolon dari satu sisi ya memang suku Toba. Karena orang tua saya Toba. Kemudian saya sehari itu cenderung lebih dekat dengan Melayu. Kalau dikatakan suku Toba, bahkan saya tak ngerti sama sekali bahasa Toba. Gitu ya. Tak paham. Saya lebih dekat dengan bahasa Melayu. Bahkan keseharian saya tetap bahasa Melayu. Alhamdulillah, itulah salah satu penjelasan dari saya yang sangat penting. Karena apa? Yang namanya masyarakat Melayu, baik Binjai, Langkat itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan karena awal daripada sejarah Kesultanan Langkat yang diproklamirkan oleh Raja Kahar. Dari Raja Kahar lah bernama Kerajaan Langkat. Yang kita ketahui sebelumnya Kerajaan Langkat itu bukan Langkat namanya. Diawali dari Kerajaan Aru I. Aru I itu di Besitang. Besitang kalau kita telusuri Sungai Besitang ke Udu, kira-kira 50 km dari Pekan Besitang ke hulu Sungai Besitang itu, disitulah satu kampung bernama Sipinang. Disitulah awal daripada Kerajaan Aru I. Itu di sekitar abad ke-7 ke-8. Nah, itulah salah satu yang sangat penting kita ketahui bahwa Binjai dan Langkat itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Tapi sekarang kita lihat sendiri bahwa secara pelan-pelan masyarakat Melayu yang ada di Binjai mulai sudah ke pinggir. Bahkan sebagian besar tak kita dengar lagi bahasa Melayu di Binjai itu. Baik. Jadi karena sudah berbaur dari beberapa etnis. Nah, berkaitan dengan itulah kecenderungan saya sejak tahun
1980 ingin mengenal lebih dekat sejarah kota Binjai itu. Kenapa Binjai? Kenapa bukan Binjai? Apa itu Binjai? Dari mana asalnya? Sejak tahun 80 lah saya secara full melanglang buana mencari informasi baik itu mengenai masalah sejarah maupun masalah budaya. Jadi karena saya termasuk berkecimpung dalam bidang seni budaya, jadi beriringan dia. Masalah budaya dan masalah sejarah itu sejalan. Nah, jadi masalah sejarah lah saya buka dulu ya, kalau masalah budaya. Masalah sejarah kota Binjai ini sejak tahun 80 sampai ke tahun 2000. Saya menunggu. Yang saya ketahui bahwa di Binjai itu terutama banyak guru-guru bidang sejarah. Yang S1, S2. Banyak Pak ya. Ya kan? Karena saya sebagai seorang pekerja seni, keterbatasan kemampuan saya untuk menulis sejarah itu ada. Terus terang saya akui, karena saya bukan ahli sejarah, ahli tulis skripsi bukan. Nah, jadi setelah saya tunggu tidak juga ada. Akhirnya apa yang saya peroleh dari survei, dari omong-omong observasi dengan beberapa tokoh-tokoh Melayu, tokoh-tokoh budaya, tokoh-tokoh pejuang, yang alhamdulillah itu saya peroleh. Kalau bicara tentang masalah sejarah, yang saya ketahui dari atuk saya yang menceritakan bahwa asal nama kota Binjai itu berasal dari sebuah pohon binjai. Kalau bahasa Sanskertanya itu namanya Mangifera Caesia. Masih ada Mangifera Caesia itu oleh orang-orang yang berada di pesisir Sumatera Utara ini, bahkan sampai ke Aceh, sampai ke daerah Mandailing, sampai ke daerah Lampung sana, Binjai itu tetap Binjai. Namanya. Kalau ke Aceh kita sebelum Sigli ada kampung kota Binjai. Iya benar. Ada kota Binjai. Kalau kita arah ke Asahan di daerah Dusun Sungai Bejangkar ada kampung Binjai. Kalau kita ke Medan, mulai dari jalan HM Joni kita terus sampai ke jalan Kelurahan Binjai. Menteng. Ya, Kelurahan Binjai. Ada di situ Kelurahan Binjai. Yang namanya Binjai itu ada di Aceh, kampung kota Binjai ada di Asahan, bahkan antara Lahat dengan Tebing Tinggi juga ada kampung Binjai. Kampung Binjai. Jadi dengan nama Binjai sekarang jadi kota Binjai, ada juga saya peroleh informasi berasal dari kata Benjai, dari orang kita suku Karo. Menurut orang kita suku Karo, asal dari nama Binjai itu adalah Benjai. Benjai itu menurut bahasa Karo bermalam kita di sini. Nah, bermalam kita di sini. Setelah saya telusuri bermalam kita di sini, Benjai, berdasarkan informasi dari atuk saya,
Atuk saya itu adalah adik kandung dari andung saya. Istri Bilal Ongah Wan Abu Qasim itu bermarga Nasution. Namanya Wan Puyen Panah Nasution. Dia punya adik namanya Jainuddin Nasution. Jainuddin Nasution itu anak dari Aman Nasution. Aman Nasution itu adalah anak dari Datuk Mangapul Nasution. Digelar dia Datuk Batu. Datuk Batu ini termasuk adalah salah satu pendatang dari Mandailing yang pertama ke Binjai. Bersama dengan dua marga lainnya bernama Daulai dan Matondang. Jadi atuk saya Jainuddin itu anak dari Wan Datuk Aman bercerita bahwa setelah kerajaan Punggai ada di Binjai di akhir abad ke-17 yang kebetulan setelah Langkat ini dikuasai oleh Siak. Jadi Datuk Badi Ozaman anak dari Raja Kahar itu menempatkan anak-anaknya di tempat. Ada 4 tempat. Pertama di Bohorok, kedua di Selesai, ketiga di Bingai, keempat di Punggai. Mana Punggai itu? Payaroba. Tempatnya sekarang itu Punggai itu, kerajaan Punggai itu dipimpin oleh Raja Wan Sa'ban waktu itu namanya, anak dari Tua Hitam, terus membawa ke kerajaan Punggai di Payaroba. Masa itu belum ada satupun manusia di seberang Payaroba, belum ada. Yang ada seberang Payaroba ke sana itu pun satu persatu. Jadi titik koordinat kerajaan Punggai itu di Sungai Remban, arah ke Tanjung Jati. Situlah dulu kerajaan Punggai itu. Oleh Raja Wan Sa'ban dijadikanlah Sungai Bingai itu satu bentuk usaha yang bisa mendapatkan income, yaitu jalur transportasi air. Karena sudah ada Tangkahan Bandar Senembah. Tangkahan Bandar Senembah itu dulunya bukan bandar, tapi adalah Tangkahan Senembah. Tangkahan Senembah itu kalau posisinya sekarang ini di seberang penjara sekarang. Kalau sekarang itu ada Jalan Kedondong namanya. Jadi Jalan Kedondong itu belakangan sesudah kemerdekaan. Jadi sebenarnya Simpang 4 Bandar Senembah itu dikenal dengan nama Kampung Dondong. Lengkapnya Kampung Lubuk Dondong. Ya. Lubuk Dondong itu mulai dari pinggir jalan penjara itu sampai ke Simpang 4 Kebun Lada itu dulu lubuk. Lubuk itu luas. Yang ada di lubuk itu ikan dondong. Sepanjang ikan gabus tapi dia lebih panjang dia. Ikan gondong itu bisa 2 meter, 2,5 meter itu panjang. Gondong tadi Pak ya? Ikan dondong. Lubuknya di situ. Jadi dikenal di situ Lubuk Dondong. Kemudian atuk saya itu bercerita, atuk Jainuddin itu bercerita bahwa disitulah tempat orang-orang Karo yang datang dari dataran tinggi Karo untuk mencari garam, mencari gula, mencari ke Langkat ini, ke daerah pesisir ini dengan membawa sayur. Berjalan kaki dari Tanah Karo melewati
Laut Debuk-Debuk, dari Laut Debuk-Debuk tembusnya ke Pamah Semelir, Bekancan, sampai ke Namukur, sampai ke Rumah Galuh, terus menyusur Sungai Binge, lalu singgahlah di simpang 4 kebun Bandar Senembah itu. Disitulah orang itu bermalam menunggu perahu, menunggu kapal untuk membawa mereka ke pesisir seperti Tapak Kuda, Jaring Halus, Tanjung Langkat sampai ke pinggir laut sana. Nah sana mereka tuh bawa garam, bawa gula, bawa apa, balik lagi sana. Jadi di situ yang dikatakan yang namanya Erlan Jasira itu di situ. Di kampung belum kampung, di Lubuk Dondong itu. Lubuk Dondong. Nah, di Lubuk Dondong. Tepatnya sekarang ini simpang 4 Bandar Senembah. Bandar Senembah. Itu informasi dari atuk saya. Iya. Karena atuk saya itu punya ayah. Ayahnya Aman Nasution. Aman Nasution itu bersahabat dengan Datuk Maat. Datuk Maat itu dikenal dengan Datuk Janggut. Siapa itu Datuk Maat? Datuk Janggut itu berasal dari Hinai, dari Jentramalai, Kota Dalam. Kenapa dia pindah dari Jentramalai? Setelah Langkat dikuasai oleh Siak, maka banyaklah masyarakat Melayu yang dari daerah pesisir pantai Langkat itu keluar. Ada yang ke Tanjung Pura, ada yang ke Gebang, ada yang ke Hamparan Perak, ada yang ke Bulu Cina, ada sampai ke Deli Tua. Termasuklah Datuk Maat itu. Datuk Maat itu digelar Datuk Janggut. Jadi Datuk Janggut itu begitu datang dari Jentramalai menuju ke Punggai. Setelah dia pamit dengan Rajawan Sa'ban untuk membuka hutan, maka diberikan tempat sama Rajawan Sa'ban. Itulah tepatnya di sekarang ini di Pajak Tapit Teladan, SMA Teladan. Disitulah dia memulai membuka hutan. Buka hutan tadi ya. Jadi dia membuka hutan itu dan dia datang kemari itu sekitar awal abad ke-18. Antara 1815 sampai ke 1820. Dari situlah dia. Jadi sebagai pendatang, apa usahanya, apa cari makannya, kan gitu. Jadi bekerjalah dia di pelabuhan Tangkahan Senembah itu. Bersama dengan atuk saya tadi, Datuk Aman itu. Datuk Aman dengan Datuk Janggut ini dikenal masyarakat Bandar Senembah, dikenal masyarakat sekitar Punggai dulu. Itu orang sakti yang tenaganya nggak tanggung-tanggung. Kalau orang cuma pikul beras, gula, garam satu goni besar 100 kilo. Kalau Datuk Aman dengan Datuk Janggut itu bisa 400-500 kilo sekali pikul. Itulah kekuatan tadi ya. Tenaga daripada Datuk Janggut dan Datuk Aman itu. Jadi karena kedua tokoh ini merupakan salah satu tokoh yang boleh dikatakan sangat disegani pada waktu itu. Dan ketika Datuk Aman meninggal, jatuh dari haluan kapal, tinggallah Datuk Janggut sendiri. Jadi Datuk Janggut akhirnya berasimilasilah dengan masyarakat sekitar Bandar Senembah sekarang, Lubuk Dondong dulu, dengan masyarakat Punggai. Dan di sanalah dia memulai langkah-langkahnya sehingga akhirnya beberapa orang-orang Melayu dari Bahoro, dari Tanjung Langkat, dari Selesai, Salapian, dari
Tanjung Pura, Gebang, banyak pindah ke Binjai. Berkampunglah mereka di situ. Nah, pada waktu itu belum ada nama kampung, belum ada kampung Binjai. Jadi kebetulan pada tahun 1821 ada yang lahir di situ. Siapa yang lahir itu? Kalau dulu di Binjai ini pada tahun 80-an, 70-an sampai 80-an ada namanya penghulu kebun lada bernama Oka Hamzah. Oka Hamzah itu, istri Oka Hamzah itu punya atuk. Atuk istri Pak Oka Hamzah itu bernama Abdul Hamid. Abdul Hamid itulah yang lahir orang pertama di kampung Binjai itu. Oka Hamid, orang Oka Hamid tadi. Oka Hamid itu menurut sanah yang diketahui oleh istri Oka Hamzah, penghulu kebun lada, lahir pada tanggal 23 September tahun 1821. Jadi istri Oka Hamzah bercerita kepada saya sendiri bahwa yang lahir pertama di kampung Binjai itu, itulah atuk dia, Abdul Hamid. Terus saya telusuri kenapa Binjai. Pada waktu itu oleh atuk saya menceritakan ada orang bercerita sama dia. Siapa yang bercerita itu? Salah seorang dari keluarga Datuk Bakar. Yang sekarang Datuk Bakar itu ada nama jalan di kampung Binjai. Dia menceritakan bahwa yang lahir di situ adalah salah seorang putra berasal dari keluarga orang-orang istana yang tinggal di situ. Orang istana Sultan Langkat. Kemudian mereka bingung pada waktu itu. Ada yang lahir. Tapi apa nama kampungnya ini? Nanti kalau dia besar ditanya orang, di mana lahirnya? Di mana ya lahir tak tahu namanya. Jadi kalau gitu sepakatlah para petinggi di kampung itu, termasuk Datuk Arum, petinggi dari Bandar Senembah, termasuk Datuk Bakar, termasuk Datuk Pandai Dingin, termasuk Datuk Janggot. Pandai Dingin itu salah seorang sosok kanuragan yang juga dianggap sakti juga itu. Cuma tidak di kampung Binjai ini, dia di Kuala Gumit sana. Kuala Gumit. Tapi dia tokoh silat. Jadi mereka sepakat. Kalau begitu kita buatlah nama kampungnya. Jadi apa dibuat nama kampungnya? Ya pula. Kalau kita bikin aja dah. Binjai. Sepakat akhirnya dibikinlah namanya Kampung Binjai. Kampung Binjai. Kenapa? Karena di bawah pohon Binjai. Dan Kampung Binjai itu penuh dengan pohon Binjai. Pohon Binjai, Pak ya. Bahkan sebahagian dari rumah-rumah penduduk yang datang bertani, membuka kebun di situ, buat tiang, buat lantai, buat papan, buat tangga, itulah batang-batang Pohon Binjai. Binjai itu. Itulah dijadikan jadi, mereka sebagai tahun 1821. 1821. Itulah dia cikal bakalnya. Itulah awal. Jadi Bang Azrai, Kota Binjai kalau menurut Google Wikipedia hari lahirnya 17 Mei 1872. 1872. Ini sekarang 1821. Penamaan pertama Kampung Binjai. Nah, ini mohon maaf nih Bang. Siap. Abang bisa sosialisasikan ini ke DPRD kan begitu ya. Itu edukasi yang sangat bermanfaat ini Bang. Ayah, silakan lanjut.
Jadi September tadi ya. saya juga bingung. Nah, tahun 86 saya pulang dari Bandung untuk mengisi acara Festival Senandung Melayu di Stabat, Sumatera Utara waktu itu. Sudah dapat informasi saya bahwa Binjai sudah ada hari jadinya. Tanggal 17 Mei 1872. Saya bingung. Dari mana memastikan secara akurat 1872? Kalau 1872 itu perang Sunggal. Perang Sunggal. Ya? Di Kampung Binjai. Perang Sunggal. Perang Sunggal di Kampung Binjai. Ya. Tapi perangnya itu kan bukan di sini. Oh, bukan di sini. Timbang Langkat. Orang itu kan bergerila. Betul. Sampai ke daerah Karo sana. Jadi, okelah saya sebagai orang awam tak mau mempermasalahkan itu. Baik. Tapi yang setahu saya, masa itu masih ada Oka Hamdah. Ya kan? Apakah tidak survei? Apakah tidak diriset? Kenapa tidak diundang dulu? Apakah karena saya berada di Jawa tak diundang? Ya enggak salah kan? Jadi saya tidak mempermasalahkan. Tapi merupakan satu tanda tanya. Dari situlah saya terus berpikir, kenapa Binjai ini 1872? Coba kita bayangkan bahwa Perang Sunggal itu 50% didukung oleh masyarakat Binjai dan sekitarnya. Terutama suku Karo. Karena sewaktu John Anderson diutus oleh gubernur Inggris untuk mengadakan perjalanan menelusuri pantai Sumatera, bagian Selat Melaka, sisi pesisir pantai-pantai Melayu untuk mengenal secara dekat tentang masalah suku Melayu. Jadi dia berjalan sampai dia ke Bengkalis, sampai dia ke Palembang, Jambi apa semua. Dan terakhir pada tahun 1823 John Anderson singgah di pelabuhan Bandar Seremah. Singgah di situ. Kemudian pada tahun 1826 hasil perjalanan itu ditulisnya. Di dalam catatan sejarah yang ditulisnya itu dia mengatakan dia singgah di Babingai. Babingai itu dalam bahasa mereka, bahasa Inggris, bahasa Belanda dikatakan ba itu kampung. Kampung. Jadi dia katakan ba. Bingai itu nama sungai. Bingai. Jadi kampung Bingai, Babingai. Babingai. Dia singgah di situ. Dan dalam buku yang itu menjadi referensi sama saya bahwa dia katakan pada waktu itu dia datang baru 40 rumah. 1823. 1826 dia tulis buku. Dia katakan, dia ceritakan bahwa pada waktu 1823 baru 40 rumah itu di kampung Binjai itu. Tahu gitu? Lantas kemudian kalau kita Perang Sunggal tahun 1872 dari 1820 lah kita atau 1815 1820 lah kita katakan penduduk di kampung Binjai yang dibangun oleh Datuk Janggut itu baru 40 rumah. Berapa tahun? 1821, 23 sampai ke tahun 72 ya. 50 tahun. Ya. Hampir 51 tahun. Ya. 50 tahun lah kita katakan. Jadi per tahunnya berapa pertambahan penduduk dan rumah di Binjai? Sementara kita tahu di tahun 80-an itu sudah ada kampung Rambung Barat, Rambung Timur, ada kampung Bandar Seremah, ada kampung Kebun Lada, ada Cengkeh Turi, ada Sambiru, itu sudah banyak. Dan sebahagian penduduk Binjai ini termasuk pendukung Perang Sunggal.
Karena Datuk Urung Sunggal menentang kebijakan Sultan Delhi yang meminta kepada masyarakat kerajaan Sunggal untuk menyerahkan tanahnya kepada Belanda. Bagi yang tidak mau menyerahkan kepada Belanda harus bayar konsesi. Mereka tidak mau. Kan begitu? Maka di bawah pimpinan Datuk Urung Sunggal pada waktu itu masih kecil, pemangku Datuk Urung Sunggal itu Datuk Koci, Datuk Mahini Surbakti. Datuk Mahini Surbakti itu punya abang, namanya Jalil Surbakti, Datuk Jalil Surbakti. Kemudian Datuk Jalil Surbakti itu punya anak, namanya Datuk Sulung Barat. Di mana Datuk Jalil dan Datuk Sulung Barat itu? Di Kampung Tanjung. Artinya dari mulai Kampung Binjai sudah ada penduduknya sampai Kampung Tanjung. Kalau dulu seberang Kampung Pecukean. Pokoknya Kampung Tanjung sekarang dari Pekong itu ke bawah itu kan Kampung Tanjung. Disitulah Datuk Jalil dan Datuk Sulung Barat. Karena Datuk Koci ini punya saudara ada 2 orang di Binjai, maka dimintanya bantuan dari Datuk Jalil dan Datuk Surbakti untuk membantu perang Sunggal. Kemudian oleh Datuk Jalil dan Datuk Sulung Barat 100% mereka dukung karena ini abangnya. Ya kan? Abang Datuk Jalil ini. Nah, mana mungkin tidak dibantu. Ya, apalagi ini Datuk yang dipertahankan itu mana? Timbang Langkat. Timbang Langkat itulah dari mulai Simpang Awas sampai ke Kampung Nangka sampai ke ujung Juanda sana, sebelah kiri itu Kampung Timbang Langkat lah itu. Timbang Langkat. Itulah tanah rakyat Sunggal. Jadi kerajaan Sunggal itu sampai situ. Jadi Datuk Jalil dan Datuk Sulung Barat membawa sertalah masyarakat Binjai ikut perang Sunggal 1872. Selama lebih kurang 23 tahun. Karena perang mereka itu bergerila. Bukan frontal, bergerila. Jumpa, tembak, bunuh, lari. Jumpa, tembak, bunuh, lari. Begitu. Akhirnya mereka setelah 23 tahun terakhir ditangkap itu Datuk Urung Sunggal. Yang pertama ditangkap Belanda itu Datuk Jalil, Datuk Koci, Datuk Sulung Barat. Ditangkap Belanda, dibuang ke Cilacap. Di Cilacap meninggal Datuk Jalil dan Datuk Mahini, Datuk Koci. Datuk Sulung Barat sempat pulang. Di tahun 90-an dia pulang ke Sunggal. Dan sampai sekarang masih ada makamnya di Masjid Raya Sunggal. Itu Datuk Sulung Barat. Nah, jadi sejak tahun 85 dijadikanlah tonggak sejarah lahirnya kota Binjai. Pada waktu saya bedah buku tahun 2017 di kantor kota yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang hadir pada waktu Profesor Dr. Iwan Azari. Setelah saya memberikan penjelasan, dia buka lagi sejarah dia yang apa yang dia tahu tentang Binjai, sampai dia tunjukkan lagi ada bukti bahwa Binjai ini punya duit dulu. Itulah dia yang dikatakan duit Binjai Estate. Ada Benggol Binjai Estate. Nah, Pak Manan mungkin barangkali sudah membuat satu bahwa itulah hari jadi kota Binjai. Tadi kenapa? Siapa Pak Manan? Pak Manan itu adalah anggota pasukan Kiai Haji Jenan Arifin Abbas, komandan pasukan batalion KM-20. Pasukan KM-20 itu di mana markasnya? Kampung Lalang.
Lalangnya. Pak Manan itu pada masa itu baru kopral. Dari Hizbullah, Pak Manan. Sampai dia jadi kapten. Sampai dia akhirnya jadi kepala staf Kodim. Sampai akhirnya dia menjadi wali kota Binjai. Iya, betul. Pak Manan. Pak Manan ya. Orang Sunggal. Pak Manan bukan orang Binjai. Dia orang Sunggal. Nah, karena dia berada di pasukan Kiai Haji Jenar Arifin Abbas, ya mungkin barangkali dia lebih ambisi mengatakan bahwa itulah satu perjuangan. Betul. Tak mungkin barangkali dia katakan. Nah, pada ketika dia menjadi wali kota, Pak Manan, di situ dia pada tahun 1970, ya, 1970 dia sudah jadi wali kota. Dia undang beberapa tokoh masyarakat Binjai, baik veteran, baik pemerintah, baik tokoh-tokoh masyarakat, agama semua dia undanglah, dan termasuk para tokoh seniman budayawan waktu itu. Kami ada 5, Idrus Lubis sebagai kasih kebudayaan, kemudian saya sebagai sastrawan, kedua Umar Shah sebagai pelukis, Om Sidik sebagai pelukis, Dasril sebagai petugas. Setelah Pak Manan menceritakan tentang masalah perjuangan pra dan pasca proklamasi, maka ditusuhnya kami. Kamu seniman-seniman, tolong bikinkan macam mana bentuk tugu ini supaya bisa kita bentuk. Karena perintah Kolonel Ihdar meminta kepada Amanah waktu dia masih kepala staf Kodim, bikinlah tugu sejarah di Binjai. Perjuangannya. Tapi karena dia masih kepala staf, dari mana duit? Iya. Kan begitu. Sesudah dia jadi wali kota, barulah dia punya kebijakan untuk bagaimana membangun tugu. Tugu ya. Dia sudah punya finansialnya, lantas kemudian dicetuskannya lah, diceritakannya lah tentang sejarah dimensi kota Binjai itu. Lantas kami sebagai seniman, kami sebagai penulis, kami merumbuk. Maka kami bikinlah desain tugu itu. Saya sebagai fotografer, karena saya yang punya kamera waktu itu, ya, kamera saya Yashica, panjangnya Yashica itu, tahun 70. Karena salah satu hobi saya waktu itu adalah fotografer. Karena sebagai seorang pecinta seni dan budaya, saya bawa fotografer. Kemudian bagaimana bentuk, sepakatlah dibikinlah seperti itu. Jadi saya ingat betul dan tahu betul bahwa yang memegang bendera di tugu itu sekarang, itulah poster Umar Shah. Umar Shah. Anaknya kepala SMP Negeri 2 kalau nggak salah saya sekarang. Ya kan? Kemudian yang memegang granat seperti ini itu Om Sidik. Dia dulu itu guru SMEP di Binjai ini. Sekolah SMEP, ya kan? SMEA. Kemudian yang kena peluru seperti itu Dasril. Memang pelukis asli. Di mana kami melakukan syutingnya itu? Di Namukur. Di Namukur itu dulu setelah jembatan Namukur itu pantai itu penuh dengan batu kelapa itu, batu koral, batu timbun macam gunung. Jadi kami syutingnya di atas batu koral itu lah. Situlah syuting. Akhirnya dari 20 gambar disoret-soret jadi tinggal 13. Yang 13 itulah kami serahkan kepada kasih kebudayaan Pak Idrus. Pak Idrus menyerahkan kepada Pak Wali Kota. Oleh Pak Wali Kota punya satu pendapat, karena waktu syuting itu kami pakai ini, pakai teluk belanga, pakai tak, pakai apa semua kan gitu kan, kayak keris apa semua. Jadi dia bilang jangan pakaian Melayu,
Tak boleh. Tak boleh pula. Kita bikin pakaian laskar. Oleh karena di Binjai belum ada pada waktu itu pengusaha yang memang bisa untuk membuat tugu, kan begitu kan? Maka dari Medan berdatanganlah para pengusaha-pengusaha tadi kan gitu kan, datang. Akhirnya disepakatilah bahwa yang membuat tugu itu adalah dari PT Sekar Gunung. Pada tahun 70. PT Sekar Gunung lah menciptakannya, dari mulai pakaian Melayu seperti ini akhirnya jadi pakaian laskar. Itu pada tahun 71. Ya kan? 71 ya. Tahun 72 diresmikanlah tugu itu. Nah, jadi saya setelah tahun 72, tahun 82 saya tinggalkan Binjai. Tujuan kuliah. Karena saya lihat tak mungkin saya tak kuliah, saya harus kuliah. Mau berangkat saya ke Bandung. Tahun 80 baru saya pulang. Saya. Tahun 88 saya balik lagi ke Jakarta sampai tahun 90. Boleh dikatakan 11 tahun saya di Jakarta dan di Bandung, dan pulang lagi tahun 90. Nah, dari tahun 90 itulah saya merasa betul-betul terpanggil. Apapun ceritanya, ini sejarah harus diluruskan. Jadi tanya sana, tanya sini, akhirnya dukungan segala macam. Terakhir dukungan yang saya dapatkan dari Pak Sekda Elizar. Buatlah bang, nanti saya bantu abang. Separuh jalan, belum lagi bedah buku, Elizar tadi diganti Idham. Masuk Mahpulah. Kan? Pada waktu bedah buku Mahpulah janji, bang, ini nanti kita perbanyak bukunya ini. Tapi kalau duit kita tak ada. Jadi ini harus kita bawa ke APBD. Nanti kalau sudah di APBD kan, baru kita cetak. Akan begitu. Oke lah. Serahan Anda. Kan gitu. Selesai bedah buku, saya pun pulang ke rumah. Menunggu. Sampai hari ini tidak ada seorang pun dari mereka yang memanggil atau apa. Namanya apa? Anak Melayu, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Udah. Maunya begitu. Begitu sudah ada bisikan, saya harus datang. Gimana kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya kan negosiasi. Jadi jadi ini Pak Wakil Ketua. Ini manggilnya Pak Wakil Ketua jadi ya. Aspirasi dari tokoh sepuh kita, sejarawan kita. Aspirasi sudah bertahun-tahun. Moga-moga bisa ditampung. Buku putih penelusuran sejarah Kota Binjai. Jadi sekarang langsung sama Pak Ketua ini, Pak Wakil Ketua. Dari hari ini, cerita kita hari ini kan sebuah edukasi sebetulnya. Komentar harapan dari Pak Wakil dari acara kita ini, apa harapannya? Gitu ya. Mangga, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengucapkan terima kasih lah kepada STKIP Budidaya Binjai yang telah memberikan fasilitas untuk diskusi terkait dengan lahirnya Kota Binjai. Kemudian kepada pengurus besar Laksamana Muda Wong Irwansyah, ya, terkhusus kepada ayahanda kami, orang tua kami, Abah Haji Muhammad Yunus Tampu Bolon yang merupakan narasumber. Jadi alhamdulillah terkait dengan masalah hari lahir Kota Binjai tanggal 17 Mei 1872. Betul. Itulah yang sudah ada di Google dan di mana-mana sudah tersiar Pak ya. Ternyata hari ini setelah kita diskusi dengan abah kita ini, ternyata 1821 sudah ada Binjai. Kurang lebih kurang ya. Kenapa? Karena pada saat 1872 ini terjadi perang Sunggal.
Pada saat Perang Sunggal itu sudah ada masyarakat Binjai. Sudah ada. Berarti kan jauh sebelum Perang Sunggal sudah ada Binjai. Betul. Oleh karena itu nanti mungkin tanggal 17 Mei 1872 sampai sinilah informasi yang sampai pada saat itu. Betul. Mungkin insya Allah ketika ada referensi baru 1821 ini mungkin bisa didiskusikan untuk perbaikan ke depan, Pak. Betul. Kan begitu. Besok-besok kalaupun ada referensi yang terbaru lagi sebelum 1821 mungkin itu menjadi pedoman juga begitu. Satu. Jadi terkait dengan masalah hari lahir kita bisa diskusikan nanti di DPRD dengan Baik. Wali Kota Binjai juga Baik. agar ada pelurusan. Betul. Kemudian terkait dengan masalah bedah buku nanti ya kita coba diskusi juga sana, Pak. Dan pertemuan ini bukan hanya di sini aja. Besok-besok kita jumpa dengan Wali Kota, jumpa dengan Ketua DPRD ya Pak ya. Agar kiranya ini bersyukurlah kami kepada Bapak yang banyak memberikan informasi terkait dengan berdiri Kota Binjai. Ya, harapan kami kepada PB Laksamana Muda juga jangan lupa ya sejarah Binjai ini tak lepas dari Melayu. Oleh karena itu seperti yang dibilang Abah nih tadi, Melayu mulai terpinggir kan begitu. Mudah-mudahan dengan lahirnya PB Laksamana Muda ini bisa menambah gairah pada masyarakat Melayu untuk Binjai dan seluruh Indonesia karena pengurus besar ini Pak kan gitu. Nah, kemudian kepada seluruh masyarakat Kota Binjai mudah-mudahan dengan adanya podcast yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi Budidaya ini dapatlah menjadi informasi kepada masyarakat Kota Binjai dan kita hanya mengaku orang Binjai tak tahu kita sejarah Binjai. Betul. Oleh karena itu ini merupakan informasi ilmu pengetahuan kepada kita masyarakat Binjai. Inilah sebenarnya Kota Binjai kan begitu. Kenapa? Karena berangkat dari bahasa Soekarno yang mengatakan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang mengenal sejarah. Kalau kita tak kenal sejarah, bagaimana kita mau besar? Oleh karena itu berangkat dari sejarah lah kita kalau ingin mau besar. Mungkin itu aja. Baik, terima kasih Abang Da. Ya. Kan? Satu lagi Abang Da kita kira-kira pesan dan pesannya khususnya untuk kita keluarga besar budidaya di sini. Silakan Abang Da Irwansyah. Ya, baik. Mungkin pesan-pesan dari pengurus besar Lembaga Laksamana Muda. Tentunya saya juga alumni dari STKIP Budidaya ini sendiri gitu. Ya. Jadi yang dimana ya alhamdulillah juga kita sudah menunjukkan kepada untuk tingkat Sumatera Aceh lomba tari, tingkat Kobertis. Alhamdulillah budidaya ini juga sudah pernah dikenal. Yang pesan-pesan saya mungkin hadirnya Laksamana Muda itu tadi tidak terlepas dari penjabaran dari ayahanda kita Bapak Haji Muhammad Yunus Tampu Bolon sendiri. Binjai ini memang tidak bisa dipisahkan dari budaya terutama. Dari sejarah dan dari budaya. Nah, kami selaku Lembaga Laksamana Mudanya akan mengangkat budaya dengan cara meluruskan ajas-ajas budaya itu sendiri. Yang dimana sekarang ini banyak kerancuan yang orang itu tak ada narasumber, yang tidak ada istilahnya referensi yang baik. Mungkin itu mungkin. Untuk mahasiswa termasuk yang di STKIP Budidaya ini juga, ayo sama-sama kita tetap menjadikan budaya itu sendiri. Selaku kami sebagai Laksamana Muda mendukung kegiatan terutama dalam kegiatan budaya di STKIP ini sendiri, dan kalau apabila ingin bekerja sama dengan kita juga seluruhnya kita bisa akan bantu baik referensi, baik sosoknya istilahnya maupun kalau kita bilang pelakunya sendiri kita ada gitu. Jadi kita tidak hanya berbicara seperti kebanyakan itu tadi. Kalau wacananya mengangkat batang terendam, jangan sampai batangnya dipijak, buayanya yang diangkat. Itu mungkin salah satu wacana dari saya. Terima kasih. Terima kasih Abang Da Irwansyah. Abah, harapan Abah untuk Kota Binjai, kemajuan dan perkembangan Kota Binjai sekarang ini. Coba Abah jelaskan perasaan hati Abah yang paling dalam tentang Kota Binjai. Silakan Abah. Baik, harapan dari Ananda dari Laksamana Muda itu adalah merupakan salah satu cambuk bagi kita semua. Artinya bukan membuat sebuah
bentuk upaya-upaya yang bertolak belakang atau melaksanakan satu gebrakan yang menentang kebijakan atau apa, tidak. Sesuai dengan dikatakan yang namanya sejarah itu tidak bisa kita belok-belokkan. Tidak bisa kita tutup-tutupi. Sepanjang punya data dan fakta bahwa apa yang tertulis, apa yang tersirat, itulah menjadi satu bukti. Dari catatan-catatan saya sebagai penulis berkaitan dengan masalah Tugu Kota Binjai. Kenapa dia 3? Kenapa tidak 1? Kenapa tidak bambu runcing saja situ? Ya kan? Betul. Bahwa paparan Pak Wali Kota Amanan pada waktu itu, jauh sebelum ada Kampung Binjai, bahwa tokoh-tokoh pemuda masyarakat yang ada di Binjai berawal sejak Sultan Langkat mendudukkan 3 putranya di Binjai ini sebagai luhak Langkat Hulu. Jadi untuk penguasa wilayah kerajaan Langkat di Langkat Hulu ditunjuk yang pertama anaknya yang tertua dari istrinya yang pertama bernama Pangeran Muhammad Syarif. Pangeran Muhammad Syarif itu bergelar Pangeran Mangkubumi. Itulah menjadi luhak. Perwakilan Sultan Langkat di Langkat Hulu berkedudukan di Binjai. Di mana dia, itulah Balai Kerapatan Adat sekarang yang sudah menjadi Mahkamah Agama. Setelah Pangeran Mangkubumi digantikan oleh anaknya bernama Pangeran Adil. Pangeran Adil ini adalah anak dari Pangeran Hamzah. Ya. Pangeran Hamzah punya anak bernama Pangeran Adil. Dikata di Muhammad Adil namanya, tapi dipanggil Pangeran Adil. Pangeran Adil ini punya anak Tengku Husin Ibrahim. Tengku Husin Ibrahim ini adalah orang tua dari Tengku Amir Hamzah. Dr. Hud abangnya, Tengku Amal, dan sampai sekarang. Nah, kemudian dari Pangeran Adil sampai tahun 1933 digantikan oleh Tengku Kamil. 3 tokoh. Itu adalah merupakan satu catatan 3 tokoh pejuang Binjai. Ya kan? Ditarik lagi sebelumnya. Sebelum ada Kampung Binjai, ada Rajawan Sa'ban. Rajawan Sa'ban. Tokoh juga. Ada Datuk Arum. Tokoh juga. Ada Datuk Bakar. Tokoh juga. 3. Dari kerajaan Punggai, di luar daripada Kampung Binjai. 3. Lantas kemudian berjalan waktu terus sampai kepada zaman Jepang. Ada 3 tokoh lagi yang tampil di arena perjuangan. Siapa itu? Kiai Haji Abdul Halim Hasan. Tokoh pendiri Majelis Islam Tinggi. Yang sekarang ada STAIS. Kiai Haji Abdul Halim Hasan. Siapa sahabatnya lagi? Kiai Haji Jenar Arifin Abbas. Siapa Kiai Haji Jenar Arifin Abbas? Dialah komandan pasukan batalion KM 20 yang menghadang pasukan Belanda sehingga Belanda tidak bisa tembus dari Kampung Lalang. Kemudian ada satu lagi sahabatnya. Siapa? Al-Ustadz A.R. Haitami. Siapa A.R. Haitami? Juga tokoh pejuang, tokoh masyarakat. Dia adalah pendiri Muhammadiyah di Binjai. 3 tokoh ulama, dan kapasitas mereka adalah ulama ahli tafsir. Dikenal pada waktu itu ulama 3 serangkai. Berarti
Tadi sudah ada 3 datuk, ada 3. Ya kan? Nah, sampai ke bawahnya menurut catatan saya masih banyak yang 3 itu. Tapi baiklah, kita ambil sampai ke tahun 65. Peristiwa G30 SPKI. Ada 3 kekuatan di sana. Pertama TNI dan Polri. Kedua mahasiswa dan pelajar. Ketiga masyarakat. Pemuda masyarakat. 3 kekuatan. Juga G30 SPKI gagal total. Kan begitu? Sampai pada tahun 70. Pak Manan sendiri sebagai kepala staf Kodim pada waktu itu di bawah pimpinan Kolonel Idan sama berjuang tahun 66 menumpas G30 SPKI. Ya saya juga sebagai Laskar Tripura. Bapak ya? Saya tahu. Ya kan? Artinya tugu yang 3 itu bukan berarti itu melambangkan itu Kapten Ismail, Letnan Umar Baki, bukan. Dia juga bukan Datuk Jalen, Datuk Koci, bukan. Simbol. Dia juga bukan Kiai Haji Jeneral Arifin Abbas, Haji Abdul Hazal dan AR, bukan. Jadi 3 sejarah di Kota Binjai ini diambillah sejarah 3 dimensi perjuangan sebelum zaman Jepang sampai kepada kemerdekaan, ya kan? 3 tokoh ini cukup dapat kita banggakan. Apalagi namanya 3 ahli tafsir ini, kalau saya tidak salah ingat, orang mengatakan bahwa mereka lah melaksanakan musabaqah tilawatil Quran pertama. Mereka bertiga Pak ya? Dari Binjai. Barulah bergerak sampai ke Sumatera Utara, sampai secara nasional. Musabaqah dari 3 ini. Nah, saya lihat pun perjuangan mereka. Dan ketika saya sebagai ketua Anam Dewan Harian Cabang Angkatan 45 Kabupaten Langkat membuat prasasti. Ada 4 prasasti yang kami bikin. Tatengger. Pertama di Masjid Raya. Di situ ada 3 ulama tadi. Azizi. Ada dia di bawah trading itu. Oh iya. Apa? Di situ ada 9 orang. Yang 3 di atasnya Abdul Halim Hasan, Jenar Arifin Abbas, dan AR Haitami. Ada lagi ke bawah 9. Itu di situ. Kemudian di depan terminal, kesana kan sebelah jalan belakang gereja, jalan masuk ke gereja, simpang tuh, itu ada tugu di situ. Itu tugu apa itu? Itu tugu waktu pesawat Mustang P51 Belanda membombardir kota Binjai. Ya kan? Gitu ya. Di Binjai tidak ada pertempuran. Di Binjai cuma ada dibombardir oleh Belanda karena Belanda tidak bisa menembus KM-20. Ya kan? Ya. Kemudian yang ketiga, pengibaran Sang Merah Putih pertama di Binjai tanggal 6 September 1945 itu di Kebun Lada. Simpang 4 Kebun Lada. Di Masjid Al-Furqan itu ada di situ Tatengger. Itulah pengibaran pertama Merah Putih di Binjai. Tanggal 7 besoknya baru di Lapangan Merdeka dan dinaikkan bendera ke Water Reading. Besoknya tanggal 7. Nah, yang satu lagi di depan halaman POM Binjai. Apa namanya itu? CPM. PM ya. Situ. Pada waktu saya menulis buku sejarah itu masih ada fotonya. Nah, beberapa tahun terakhir saya tengok itu sudah tak ada. Hilang Tatengger tadi. Padahal di situ 63 korban bombardir. Karena di situ dulu itu diistilahkan Sultan Langkat namanya rumah tutupan. Penjara namanya. Dibilang rumah tutupan. Jadi rumah tutupan itu banyak di situ narapidana. Kemudian sekitar tutupan itu masyarakat yang ada di sekitar itu dari Kampung Tangsi, dari Kampung Kartini, dari Rambung Barat sampai belakang rumah sakit Bangkatan itu karena Belanda membombardir Binjai ini, bum berlindunglah semua ke situ. Ya. Begitu mereka berlindung terjadi di rumah tutupan tadi, masuk Belanda bam, tamatlah 63 orang di situ. Baik. Nah kan itu kan? Iya. Jadi Abah,
Kami ini dari keluarga besar Stek Budidaya Binjai, ya kan, sangat berterima kasih atas pencerahan. Ya. Pencerahan ini suatu hal yang sangat istimewa buat kami, ya. Karena kita ini kan memang berada di kota Binjai ini, ya. Jadi kita pun harus tahu asal-usul kita, Bang. Nah, kita sangat menarik. Ini pasti Abah dari lihat bukunya banyak pasti yang mau ingin diceritakan lagi kan. Kita akan insya Allah akan undang Abah lagi untuk melanjutkan semua catatan-catatan yang telah Abah buat. Semoga Abah berkenan datang lagi. Kita akan lanjutkan pembicaraan kita lagi. Nah, untuk narasumber yang lain, Bang Azrai, Wakil Ketua DPRD Kota Binjai, Bang Irwansyah, Ketua PB Lembaga Laksamana Muda. Terima kasih telah hadir di acara kita hari ini yang sangat mencerahkan, ya, acara yang sangat mengedukasi untuk para kaum muda ini kita. Karena kaum muda ini apa ya? Kayaknya nggak melek sejarah nih Bang. Karena generasi muda itu seperti Bang Ahmad tadi bilang, Bang Ahmad Azrai bilang, kita harus kenal sejarah kita, ya kan? Jadi itu yang membuat jati diri kita ini sekarang menjadi apa dan apa, kan begitu Bang ya. Betul. Nah, untuk sobat budidaya, kita akhiri dulu acara talkshow kita hari ini dengan narasumber kita yang sangat istimewa. Jangan lupa subscribe, like, share, dan jangan lupa juga tetap tunggu konten-konten kita yang selanjutnya yang akan sangat mencerahkan dan mengembangkan minat kita terhadap literasi produk kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.